Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Dita? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk meluangkan waktu nih di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah peningkatan kompetensi yang Ibu lakukan ya, mulai dari apapun lah PPG, PGP dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya di pendampingan individu 4 ini saya akan melakukan observasi supervisi akademis untuk Ibu. Tujuannya di salah satunya untuk melihat sejauh mana penerapan materi dari yang diajarkan di kompetensi guru penggerak ya terhadap Ibu sudah diterapkan belum di kelas, itu sih sebetulnya tujuannya. Nah, ini saya juga sudah lihat ada perangkat ajar yang berupa modul ya yang Ibu, wah luar biasa, ini tebal sekali. Ini 2 JP Bu, segini 2 JP. 2 JP Itu luar tebal biasa. karena ada bahan ajarnya. Oh, bahan ajarnya di include. Iya, Oke. iya. Baik, luar biasa Ibu, persiapannya sudah bagaimana dengan persiapan untuk mengajarnya, sudah cukup siap? Alhamdulillah siap. Karena memang apa ya, yang saya siapkan mungkin hanya modul aja kan. Yang lainnya saya biarkan berjalan seperti biasanya. Seperti biasa. Oke, ya. Baik, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sebelum kita mulai observasi, sebelum saya memulai observasi ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran Ibu ini untuk hari ini apa? Tujuan pembelajarannya sendiri Ibu, saya ada 4. Yang pertama lebih ke kognitifnya. Lebih kognitif. Kalau kognitifnya itu ada 4. Ada indikator, penentuan indikator, terus anak bisa mahir melakukan praktikum yang lain dan literasi gitu. Terus anak juga bisa menganalisis kadar asam yang nanti suka sih yang tadi saya sediakan itu anak-anak sediakan. Nah, untuk sisi psikomotornya Ibu, keterampilan kita akan melakukan praktikum. Jadi nanti itu akan menjadi tujuan saya pengembangan sendiri gitu ya buat anak. Berarti kognitif sama psikomotor ya. Motornya di praktikum. Oke. Praktikum keterampilan. Dari afektifnya ada juga sih sebetulnya. Nah, itu nanti saya nilai dari ketika mulai pembelajaran hingga selesai pembelajaran. Nah, tadi kan sudah diketahui ya tujuan pembelajaran itu apa, dari mulai kognitifnya sudah masuk, psikomotornya sudah masuk, afektifnya juga sudah ada. Terus area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dari siswa itu apa? Baik Ibu, kalau dari segi kognitif ya Ibu ya, itu tadi, jadi kita akan menganalisis suatu asam. Ya, analisis asam ya. Analisis asam, kadar cuka ini. Jadi kan kalau misalkan kadar cuka itu dalam kemasannya ada tulisannya 25% gitu ya. Nah, nanti kita akan mengangkat itu apakah memang benar 25% atau misalkan kurang atau misalkan lebih. Nah, jadi pengembangan yang saya inginkan adalah anak bisa mahir melakukan dari segi kognitifnya. Terus dari segi psikomotornya, karena saya melakukan praktikum, jadi saya berharap anak bisa mengembangkan sisi berkomunikasi dengan teman, terus bekerja sama begitu Ibu, mengendalikan emosi kan kalau kita berinteraksi itu pasti ada hal-hal yang seperti itu ya. Nah itu makanya saya melakukan praktikum supaya bisa mengarah ke area pengembangan di arah sana seperti itu. Luar biasa ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Ibu, saya pengen gini Bu gitu ya. Lalu strategi apa yang Ibu lakukan, mau lakukan nanti pada saat pembelajaran? Baik, untuk strateginya ada 2 garis besar sebenarnya. Jadi yang pertama saya melakukan praktikum dengan anak-anak. Model yang saya lakukan itu PBL, Program Based Learning gitu ya. Jadi yang pertama saya orientasi dulu pada masalah dengan anak-anak. Setelah itu saya mengelompokkan gitu, terus memecahkan solusinya adalah dengan cara praktikum. Di strateginya ada praktikum, terus nanti anak mengemukakan solusinya, solusi yang sudah didapatkan gitu dengan melakukan presentasi ya. Jadi untuk hasilnya ada diferensiasi presentasinya ada 3, ada berupa 3 yang saya rencanakan. Semoga saja itu bisa dilaksanakan. Nah, yang pertama saya akan mencoba untuk anak-anak memilih sendiri gitu. Dari ketiga aspek. Yang pertama gambar atau infografis ya. Yang kedua melalui video, yang ketiga melalui presentasi pada umumnya. Gitu. Tapi saya tidak langsung
menginstruksikan. Saya hanya ingin anak-anak memilih sendiri. Dari ketiga itu kira-kira anaknya siapa yang mana? Siap emang. Oke. Itu untuk strateginya itu. Baik, strateginya sudah mulai masuk ke diferensiasi hasil ya di situ. Baik Ibu Tita, ayo kita laksanakan pembelajarannya. Silahkan dimulai. Saya izin untuk mensupervisi dan observasi. Baik Ibu. Oke, assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa ya, kita akan awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa sama-sama. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum melakukan praktikum langkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk nggak anak-anak? Tidak. Berarti semuanya masuk ya? Iya. Baik, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah ya dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, baik anak-anakku semuanya, minggu kemarin kita sudah mempelajari nih mengenai apa sih larutan standar, bagaimana cara membuat larutan standar. Terus kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai macam-macam titrasi. Ada titrasi penetralan, ada titrasi pengendapan, ada kompleksometri, gitu kan ya? Iya. Dan sekarang anak-anakku, kita akan fokus nih belajar mengenai titrasi penetralan. Belajar apa? Titrasi penetralan. Baik. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dari titrasi penetralan itu ada 4 ya. Yang pertama nih, Ibu harapkan kalian dapat memilih indikator yang sesuai dengan titrasi penetralan itu sendiri. Kan indikator tuh banyak ya macamnya. Nah, silahkan kalian pilih nih, kira-kira indikator yang sesuai untuk titrasi yang akan kalian laksanakan itu apa indikatornya gitu. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan titrasi penetralan dengan benar. Seperti itu. Selanjutnya kalian dapat melaksanakan tahapan titrasi dengan sistematis ya, tapi teliti dan juga disiplin sesuai dengan tepat waktunya. Jadi nanti Ibu akan alokasikan waktu 30 menit nih untuk praktikum. Silahkan nanti disiplin waktu begitu. Terus selanjutnya yang terakhir nih, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis kadar asam atau basa berdasarkan data hasil penetralan. Gitu ya. Jadi 4 tujuan ini yang insya Allah nanti akan kalian capai dalam mengikuti pembelajaran dengan Ibu di hari ini. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas. Nah, dari Ibu ini ada Ibu menyarankan bahwa kalian harus mengikuti pembelajaran dengan hati yang bahagia. Nah, sekarang silahkan dari kalian nih, kira-kira ada nggak kesepakatan lain yang harus kita sepakati bersama-sama dalam kelas ini? Begitu. Silahkan acungkan tangan. Berdiri Ivana. Tidak boleh memandikan bebek saat belajar. Baik, tidak boleh. Ada 5 kesepakatan ya, dan Ibu harap karena ini kesepakatan kita bersama, kita menyepakati hasil dari diskusi mengenai kesepakatan kelas. Sepakat semuanya? Sepakat. Deal ya? Deal. Oke, baik, selanjutnya setelah melaksanakan kesepakatan kelas nih, Ibu mau mengkondisikan kalian supaya kalian bisa ikut praktikum ini dengan kondisi yang fokus seperti itu. Ibu akan melakukan teknik mindfulness, jadi silahkan kalian mengikuti instruksi dari arahan Ibu ya. Gitu. Kita dengarkan musik sama-sama. Sudah terdengar bunyinya sampai berapa? Sudah. Baik, silahkan dengarkan musik. Jangan ada yang terang ya. Silahkan dibuka kedua matanya, tapi pandangkan ke bagian bawah.
Sebelum kita mulai teknik stop ini, mari kita duduk, atur posisi kita senyaman mungkin, yang paling nyaman menurut kalian masing-masing. Dengarkan lagu. Cobalah untuk duduk membungkuk, tapi tidak memberatkan ya, tetap tegak. Rasakan kedua bahu mulai rileks. Rasakan kaki yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu kepada bumi. Tarik napas dalam. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Sudah rileks semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kita bisa ya melaksanakan pembelajaran. Kalian harus lebih fokus nih dari sebelumnya. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan keempat tujuan tadi, mari kita melaksanakan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Kita akan melaksanakan pretest melalui kuisis anak-anak. Koneksinya silakan dikoneksikan terlebih dahulu. Untuk kodenya seperti yang tertera di layar ya, 5913772. Kita mulai pretestnya ya. Silakan kerjakan menurut pengetahuan awal kalian. Oke, sudah selesai semuanya ya. Ibu akhiri kita sini. Selamat kepada Nova, Ramadan, sama Ivana telah menyelesaikan tes dengan waktu yang tepat. Oke, baik. Nah, tadi pretestnya sudah dilakukan ya. Ibu harap kalian nanti bisa belajar lebih nih dalam materi yang akan dipelajari, lalu nanti melaksanakan post-test di akhir dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian.
melihat dari video tersebut tadi yang sudah dilihat? Silakan berdiri. Orang yang sedang melakukan literasi penetralan. Orang yang sedang melakukan literasi penetralan. Betul ya, bahwa dalam video tadi ada orang yang sedang melakukan reaksi atau literasi penetralan dengan larutan standarnya apa tadi? Lalu zat asamnya tidak diketahui ya, di sana hanya ada asam S. Selanjutnya, apakah perbedaan antara titik ekuivalen dan titik akhir literasi? Ada nggak yang mau berpendapat? Perbedaan, silakan berdiri, Mas Rifa. Perbedaan titik ekuivalen sama titik ekvivalensi. Kalau titik ekuivalen dalam kondisi di mana mol ekuivalen nitrat sama nitrat itu sama. Sedangkan kalau titik ekvivalensi perbedaannya ditandai dengan perubahan bahan pada indikator. Betul. Terima kasih Mas Rifa. Nah, bahwa titik ekivalen itu adalah kondisi di mana mol ekivalen dari titrat sama zat analognya itu adalah sama, begitu ya. Tapi kalau titik akhir titrasi itu adalah sebuah petanda bahwa titrasi sudah diakhiri. Biasanya petanda tersebut adalah perubahan fisik berupa perubahan warna tergantung dari jenis indikatornya. Paham? Paham. Baik. Silahkan duduk per kelompok, sudah ya, silahkan sesuaikan duduknya. Lalu nanti silahkan kalian cek ini materinya ada ya. Materinya itu ada berupa buku dan video, silahkan nanti kalian pilih-pilih sesuai dengan kemauan kalian. Kalau misalkan kalian, oh saya mah lebih senang video, silahkan buka videonya, begitu ya. Kalaupun buku juga sama. Sambil mengerjakan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silahkan ada perwakilan kelompok ke depan untuk scan barcode. Dibagikan ya ke belakang. Baik, semua kelompok sudah scan videonya sama buku? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dibuka LKPD-nya. Di sana ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi sudah Ibu kemukakan. Yaitu, apakah cuka yang kalian bawa itu sesuai konsentrasi asam asetat glasialnya? Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu mungkin adalah mengenai indikator dan lain sebagainya. Silahkan dibaca. Dan sisanya nih sebagiannya silahkan untuk bersiap diri untuk praktikum. Pertanyaan pertama mengenai apa? Jadi hipotesisnya dikemukakan ya. Kira-kira nih untuk menemukan cukanya, kadar cukanya kalian harus seperti apa? Jangan lupa untuk menuliskan kelompoknya ya, kalian kelompoknya kelompok apa, apakah dari unsur, kelompoknya dari penamaan unsur, silahkan. Ya, oleh karena itu titrasinya titrasi langsung. Jangan lupa diberi label ya. Corong ya, corong ada di belakang, di baki biru. Ya.
Kalau pencucian alatnya sudah, pengeringan alat sudah, silahkan ambil jaknya di sebelah kiri ibu ya. Gini gimana? Sudah dibilas belum dengan Aquadex? Sudah apa? Itu apa? Suka ya? Ya? Sebelah sini nanti ya praktikumnya. Zahra. Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang sudah di meja aja ya. Ada udara ya. Harus dicopot dulu valve-nya. Keluar dulu. Nanti aja habis praktikum, nggak pasti ada waktu. Praktikumnya di sebelah, nah di sana. Atau kalau yang kelompok ini boleh kan di sini? Ya, untuk meja ya. Diangkat corongnya sampai tanda 0, corongnya diangkat sampai tanda 0.
karena titrasi dilakukan Bu Pro. Kalau misalkan mau nambah buret enggak dibolehkan ya. Udah ya itu ya. Udah belum, coba di switch lagi. Udah hilang selama 15 menit. Terus. Ya, 15 menit, 15 detik, wow. Sudah, coba didiamkan. Hilang tidak? Tidak ya? Sudah, bagus. Itu habisnya berapa? 23. Ditambah aja kalau 23. Ya, cukup, bagus. Satu lagi berarti ya. Ini habis di berapa mili? 10,2. Ini tadi mulai dari nol lagi atau melanjutkan? Sedikit lagi ya. Ya, makanya kamu rada maju. Nah, supaya tetesannya langsung kelarutkan. Udah ya? Udah, pulang tidak? 15 deh. Coba sudah. Oke, udah bagus. Coba berapa volume yang kedua? Wah, 2,3 sih nggak sih? 3 ya? Coba lihat ini ada setara dengan garis. Ya, berarti kan ini 1, 2, 3 ya? Ditulis, jangan lupa di data pengamatan. Sekarang mulai yang kedua. Yang pertama habis berapa volume? 12,3. Ya, sudah berhasil belum perhitungannya?
Ini kan baru gram ya, sedangkan ini satuannya harus miligram. Jadi harus dikali 1000. Sok, dikali dulu 1000. Ini bukan koma ya, jadi 15.000. 15.500 sekian. Ayo segera, waktunya sudah habis. Untuk pengerjaan LKPD, Ibu berikan waktu 1 menit lagi ya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Baik, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Kita akan melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tembaga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengenai soal-soal hasil praktikum. Ini ada prosedur eksperimen bagan alien yang akan kalian lakukan. Untuk bagan alien yang pertama, buatlah larutan cuka. Buat larutan cuka untuk selanjutnya. Sebanyak kurang lebih 12 gram dalam gelas kimia. Larutkan ke dalam aquarium 50 ml, dimasukkan ke dalam bubur 100 ml, lalu ditandatangan. Kedua, isi buret dengan larutan NaOH yang sudah distandarisasi. Ketiga, pipet 25 ml larutan cuka, masukkan ke dalam air lembaga atau bubur. 4. Tambahkan indikator PP sebanyak 5 tetes. 5. Lakukan vibrasi hingga muncul warna pink pudar atau merah pudar. Iya. apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kedua, titrasinya berapa? Volume titik akhir. Iya. 11. Setelah dirata-ratakan berapa? 12,5. Baik, setelah berhitung semuanya dalam rumus, jadi menghasilkan berapa persen cukanya? 19,24%. Ya, jadi kelompok ini menghasilkan kadar asam asetat yaitu 19,24%. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus terbaik. Kamu hebat, aku hebat, semua hebat. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan presentasi ya dari ke-6 soal itu. Tadi Ibu perhatikan jawabannya sudah bagus dan kalian sudah memahami ada perbedaan. Tadi kelompok 1 17, kelompok 2 berapa? 18, kelompok 2 17 ya? 17, terus yang terakhir itu ada 19%. Rentangnya ada di sana. Padahal pada kemasan cuka itu tertera bahwa di sana ada 25%. Ada perbedaan sedikit. Nah, kira-kira ada yang mau menyebutkan tidak? Kenapa sih, faktor apa? Kenapa bisa berbeda? Dari pembuatan atau produksi cuka tersebut. Selain itu, penyimpanan cuka juga dapat mempengaruhi kualitas atau kadar cuka asam tersebut.
Baik, betul ya, bahwa ada beberapa kondisi di mana kadar cuka tersebut itu mengalami penurunan gitu dari kadar yang seharusnya. Silahkan isi dengan kejujuran hati masing-masing. Diungkapkan dengan kata yang sederhana saja. Ada 5 pertanyaan di sana. Apa yang sudah kamu lakukan di pembelajaran ini? Mau dijawab oleh siapa? Bebas. Perwakilan saja. Fatih, silakan berdiri. Dengan cara memperbaiki lagi. Dengan cara memperbaiki lagi. Ya, bagaimana cara memperbaikinya? Memahami materi. Memahami materi, memahami prosedur pekerjaan gitu ya. Kita berikan aplaus kepada orang-orang yang sudah memberikan refleksi. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Baik, baik. Ya, begitu. Jadi Ibu harap ada 2 yang kalian dapatkan ya. Yaitu dari sisi kognitif, kalian mempelajari mengenai literasi penetralan. Dari sisi non-kognitifnya, kalian mempelajari bagaimana menyadari sosial emosionalnya. Paham ya? Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Yang akan kita pelajari adalah literasi pengetahuan. Baik, seperti itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama seperti biasa. Silahkan KM untuk memimpin berdoa. Membaca doa itu ya, Kafaratul Majelis bersama-sama. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pelaksanaan pembelajaran tadi sudah dilaksanakan. Observasi kelas juga saya sudah lakukan tadi terhadap Ibu Tita. Hasilnya tadi kelas berjalan dengan baik, pelaksanaan pembelajarannya sudah cukup baik juga. Lalu urutan-urutan langkah-langkah dalam pembelajaran yang tersedia di modul juga sudah dijalankan semuanya nih, nggak ada kurang satupun, nggak ada, pokoknya semuanya komplit gitu ya, sampai di akhir, sampai penutup juga saya lihat sudah cukup bagus gitu. Lalu, nah ini paling mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pasca observasi kelas di Ibu. Yang pertama, dari tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ada nggak sih kendala atau hal-hal yang masih menurut Ibu ini belum sesuai? Iya, Gitu. ada Ibu sebenarnya Oh ada. gitu. Jadi ketika mulai proses pengerjaan praktikumnya Ibu ya, alat-alatnya itu kan disimpannya tidak disediakan sama saya gitu Ibu ya. Jadi anak-anak mengambil sendiri. Nah, saya kira karena anaknya memang sudah terlatih untuk praktikum awalnya, jadi saya kira kayaknya anak tahu deh ini di mana, itu di mana. Tapi ternyata tadi pas kenyataannya enggak. Ibu ini di mana? Ibu ini di mana? Dan ternyata mereka malah asal ambil. Iya, lumayan memakan cukup waktu. Memakan waktu gitu lama ternyata. ya. Iya, nah itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang saya sediakan itu ternyata masih kurang, sehingga ada anak yang tidak kebagian bahan itu, gitu. Nah itu evaluasi yang emang benar-benar harus dievaluasi ya oleh saya. Baik. Nah,
Tadi Ibu juga sudah mengungkapkan ya apa saja kendalanya, sedikit ada terkendala masalah alat. Iya, Jadi betul. karena tidak disiapkan, tapi anak mandiri jadinya memang agak sedikit menyita waktu itu. Lalu ketersediaan bahan ya, itu yang tidak terkontrol juga mungkin ya kita, tapi nggak jadi masalah. Nah, dari kendala tersebut kira-kira rencana Ibu untuk kedepannya, tindak lanjutnya kayak gimana nih? Baik Ibu. Nah, untuk rencana saya nih ke depannya, sepertinya awalnya saya mengedepankan rasa kemandirian anak-anak gitu. Tapi mungkin saya bisa menanamkan rasa kemandirian di hal yang lainnya, bukan di hal mengambil alat secara mandiri begitu. Jadi untuk kedepannya mungkin ketika akan melaksanakan praktikum lagi, saya akan siapkan ini alat untuk kelompok 1, ini alat untuk kelompok 2. Jadi ketika silahkan praktikum dimulai, anak bisa langsung secara refleks membawa bakinya masing-masing gitu. Tidak bertanya ini itu. Ya. Itu mungkin evaluasi yang saya inginkan. Baik, nah berarti Ibu juga sudah tahu ya bagaimana seharusnya nanti pembelajaran di kedepannya. Tapi sejauh ini pembelajaran Ibu lakukan sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Tadi semua teknologi juga semua model digunakan ya. Tadi Ibu sudah juga mendiferensiasikan ya cara mengajar, mulai dari hasilnya tadi ada yang berupa gambar, ada yang berupa presentasi, bahkan ada yang berupa video. Nah itu di luar ekspektasi, ternyata anak itu ternyata bisa ternyata. Cara penyampaiannya Iya, cara penyampaiannya bagus. Ternyata anak-anak memang sudah terbiasa dan mengemukakan pendapat seperti itu ya. Baik Ibu Rita, sejauh ini mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kedepannya lebih termotivasi dan lebih baik lagi, dan juga Ibu bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain. Siap, pembelajarannya sudah baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sedikit Boleh, boleh, Ibu. pertanyaan. Dari pertama Ibu mengikuti program guru penggerak, baik pada saat itu ketika hipkol, Iya. terus ketika pendampingan, atau pada saat Ibu kegiatan karya atau apapun itu, ketika Ibu mengikuti program guru penggerak dari awal sampai sekarang, Ibu pernah menemukan permasalahan nggak dari diri Ibu pribadi? Yang pertama, rada susah untuk menyesuaikan jadwal antara sekolah, dan juga kan sekarang saya sedang melaksanakan program PGP sebenarnya Ibu, PPG. Oh, gitu. sambil PPG juga. Iya, sambil PPG. Kalau waktu modul 1 itu alhamdulillah terencana secara baik ya, tidak ada kendala. Tapi ketika masuk ke modul 2, wah banyak sekali tugasnya, dari mulai eksplorasi konsep yang saya kira tuh soalnya kayak kemarin-kemarin Ibu, jadi hanya 3 soal begitu ya. Pas diklik, wah ternyata butuh waktu 2 jam. Luar biasa modul 2 ini. Nah, dari mulai itu, terus juga sekarang saya kebetulan agenda PPG-nya itu sedang UTBK dan lain sebagainya, jadi lumayan sangat menyita waktu dan tenaga saya gitu. Pun ketika mengajar itu ada beberapa yang saya nggak masuk kelas, tapi kata kepala sekolah dikondisikan saja Bu, silahkan bisa ditukar jadwalnya dengan yang lain atau bagaimana solusinya, sehingga saya tetap bisa masuk kelas sambil mengikuti program PGP dan PPG gitu. Alhasil alhamdulillah ada rekan saya yang mau bertukar tempat begitu, karena memang hanya kebetulan itu hanya satu kelas ini yang sama jadwalnya gitu dengan kegiatan hukol biasanya, tapi alhamdulillah bisa diberikan solusinya dengan rekan sejawat tadi. Berarti untuk solusinya mah Ibu selain pemanajemen waktu juga berkoordinasi ya dengan rekan sejawat. Iya, berkoordinasi, berkolaborasi, istilahnya mah meminta bantuan juga ya Bu kepada rekan sejawat gitu, saling melengkapi. Kalau selain itu mah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Dari penyampaian materi dan sebagainya mah aman ya, masih bisa. Alhamdulillah aman. Justru saya awalnya Ibu ikut program penggerak itu karena ikut-ikut teman awalnya. Terus juga dulu sempat diobservasi sama orang yang ikut penggerak angkatan 7 waktu itu. Lalu saya mendapat insight baru ini dari beliau, wah ternyata ramai nih grup penggerak gitu, bisa bertemu dengan orang-orang baru. Terus ternyata ilmunya juga daging kumpul gitu. Yang awalnya hanya coba-coba, tapi ternyata setelah terjun Ibu merasakan sendiri Merasakan, betul. betapa enaknya gitu kan Betul. penggerak. Terutama pada pembelajaran di kelas. Kemudian dengan terasa gitu ya, Terasa. Apalagi ketika lokal kan saya juga belajar ya Ibu ya oleh PP gitu.
bagaimana cara membawakan kelas yang nyaman, yang baik, ice breaking dari teman-teman rekan yang lainnya juga kan saling bertukar. Nah itu memberikan saya ide-ide baru gitu ketika penerapan langsung di kelas seperti apa. Jadi bisa langsung diimplementasikan. Bagus. Tapi untuk pembelajaran yang tadi ibu lakukan itu ibu terapkan di kelas ketika ibu ikut program di Penggerak apa sebelumnya ibu sudah? Enggak ibu, justru saya baru kenal PSP. Sebenarnya kan dari dulu memang ada ya ibu, sosial emosional. Cuman tidak dijabarkan bahwa itu adalah pembelajaran sosial emosional gitu. Hanya saja yang teknik stop. Nah itu baru tadi yang saya lakukan gitu. Saya juga sudah melaksanakan beberapa kali di apel. Walaupun mungkin efeknya masih belum terlihat ya ibu ya, karena baru beberapa kali gitu ya. Tapi saya mencoba konsisten melakukan hal itu dan semoga saja bisa berefek kepada siswa-siswa saya. Masya Allah ya Bu, soalnya Bu Dita ini dengan dulu istilahnya P3K masih muda gitu ya Bu, mau gitu kan untuk mengembangkan kompetensi gitu kan Ibu, terus meningkatkan kompetensi untuk Ibu, bagaimana cara Ibu mengajar di kelas gitu. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu pelajari di program Penggerak ini bisa dibawa ke kelas dan lebih bagusnya lagi ketika Ibu dengan guru-guru Penggerak yang lainnya mencoba untuk mengimplementasikannya kepada guru-guru lainnya. Pendidikan itu bisa lebih meningkat ya, minimal di Jabar itu pendidikannya lebih meningkat gitu. Meningkat ya. Kalau ke Jabar makasnya kan ke Jabar ya Bu, Iya, di sekolah ke sekolah dulu ya, benar. yang susah sih biasanya itu Iya, ya gitu kan. Kemarin juga kan alhamdulillah CGP di sini kan lumayan banyak. Kalau misalkan dihitung dari angkatan, mulainya itu dari angkatan 7 ternyata itu dari ya sebelumnya belum ada. Jadi dimulai dari angkatan 7 sampai sekarang angkatan 11. Kemarin kami berkumpul tuh terus melaksanakan kegiatan program IHT, tapi yang memegang panitianya itu khusus dari CGP gitu. Yang didominasikan apa? Didominasikan semua ya. Modul 1, 2, 3. Tapi karena saya waktu itu masih belum menginjak ke modul 2 dan 3, waktu itu saya fokus di modul 1. Jadi Alhamdulillah segitu juga sudah ada kontribusi secara langsung. Jadi kan Ibu sendiri sebagai CGP gitu kan yang nantinya akan menjadi guru penggerak kan harus menjadi role model gitu. Role model, betul. Iya. Iya, jadi